Oke. Alhamdulillahirobbil alamin. Pagi hari ini di awal minggu seperti biasa kita alhamdulillah berjumpa kembali, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan selalu cerah ceria guys setiap paginya. Hari ini mungkin lebih cerah lagi karena ada berita-berita ada testimoni yang lain daripada yang lain, testimoni tentang factory tour. Bentar. Ya, Bu Wiji sudah hadir, Bu Susanti sudah hadir belum ya ini? Sepertinya belum hadir ya, Bu Susanti. Sudah, nanti itu tidak benar. Oh, namanya mungkin guys ya. Oke. Baiklah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu hadir dalam agenda rutin kita, yaitu semangat energi pagi. Pagi semangat. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, langsung saja waktu saya berikan kepada Bu Wiji. Bu Wiji, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus semangat. Allahu Akbar. Aduh, cerah ini ya dari jalan-jalan. Mengikuti factory tour. Yang kedua, nggih, Bu Wiji. Iya, kalau yang pertama kan diganti produk senilai 3 juta. Yang sebelumnya karena itu? Pandemi. Oh, karena pandemi itu. Iya. Saya kira sebelumnya itu belum ikut ya. Yang pertama yang kemarin. Belum itu. Oh ya, oke iya. Berarti sama saya juga dapat ini ya, dapat produk senilai 3 juta berapa itu, 3,5 juta atau apa. Sampun siap cerita-ceritanya pagi hari ini tentang factory tour, monggo waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, seneng banget dapat factory HNI Tour saat itu. Dan rasanya itu semangat gitu loh waktu berangkat. Dan titik kumpulnya waktu itu kaget juga sih, di Bekasi ternyata. Lalu kita kunjungan pertama ke ini, leader office kantornya kita para agen HNI. Kata para pimpinan di sana, ini kantor jenengan Bapak Ibu. Masya Allah, rasanya senang banget. Kantornya bagus, bersih, dan Instagramable nggih. Desain interiornya bagus banget. Waktu di situ tuh kita disambut dengan sangat ramah dengan bapak-bapak pimpinan HNI. Dan yang bikin takjub itu saya kurang tahu beliau-beliau ini pimpinan apa mboten. Tapi kok seragamnya sami semua ngoten lho, antara pimpinan sama staf yang lain gitu. Terlihat banget kesederhanaan beliau-beliau ini. Lalu di situ setelah dari leader office kita diajak ke pabrik-pabrik HNI yang ada di Bispark. Masya Allah, banyak banget ternyata pabrik-pabrik HNI yang ada di Bispark itu. Selain lihat pabrik-pabrik HNI, kita juga lihat kantor HNI yang ada di Bispark juga, di pergudangannya juga.
Dan semua produk-produk HN itu ditata rapi banget. Bahkan ada cool room, itu untuk ruangan dingin untuk sejenis kayak gamat, kapsul-kapsul HN itu dibedakan dengan produk-produk yang lain. Jadi tatanannya itu Masya Allah benar-benar terjaga betul ibu-ibu. Dan pergudangannya itu bersih banget. Oke, waktu di Bispak itu kita juga kaget sih, di luar ekspektasi. Para pemimpin-pemimpin HN itu menyambut kita itu di depan pabrik gitu loh. Jadi beliau-beliau ini berjajar-jajar gitu loh. Kita juga kaget, gitu. Segitunya penyambutan beliau-beliau kepada kita para pemenang Factory Tour. Jadi kita dijamu dia baik banget, Masya Allah. Untuk makanan nggak perlu khawatir, Insya Allah kenyang. Makanannya itu selalu hadir tepat waktu. Makanan, camilan, bahkan yang bikin seneng banget itu kopi sevel. Kita bisa bikin kopi sevel sepuasnya, gitu. Apalagi kopi sevel, alhamdulillah favorit saya dan keluarga. Jadi seneng banget disediakan kopi sevel itu banyak untuk para peserta Factory Tour. Jadi mereka pada bikin sepuasnya gitu loh. Pagi, siang, sampai malam itu bikin kopi sevel. Lalu kita diajak berkunjung dari pabrik Hania, PT Hania yang menyediakan Hania Rilko Ginseng. Kita juga dikasih oleh-oleh Hania Rilko Ginseng. Setelah itu kita ke pabrik Salam. Di situ ada pabrik kopi sevel dan pabrik Herba Salam menyediakan banyak produk HNI. Dan alhamdulillah diberi oleh-oleh lagi. Saya kapan hari itu pengen beli madu es jaga, cuma belum sempat kebeli, terus akhirnya berangkat Factory Tour ini. Alhamdulillah ternyata dari pabrik Herba Salam disangoni madu es jaga. Masya Allah, buat saya ini kok tembus gitu loh. Saya pengen beli tapi belum kesampaian, ternyata dapat gratisan. Alhamdulillah. Dari PT Herba Salam itu kita dikasih, kalau saya dapat biosir, kalau teman-teman ada yang dapat kelosin, ada yang dapat pegagan. Intinya dalam satu tas itu ada kapsul HNI, ada madu es jaga, ada kopi sevel yang premium, terus sama ada gelas kopi sevel. Setelah dari PT Herba Salam sebelum ke PT Herba Salam kita ke pergudangan dulu nih, tempat penyimpanan semua produk HNI untuk seluruh Indonesia. Masya Allah, banyak banget stoknya. Jadi dan semuanya tertata rapi gitu loh. Setelah dari Bispak itu kita diajak ke Plaza HNI. Masya Allah, plazanya besar ibu-ibu ya kayak plaza mal-mal lainnya. Cuma pembangunannya belum selesai, masih 60%. Di situ kita diajak keliling sampai lantai 4 gitu. Ya penasaran juga sih, pengen ke sana lagi kalau misalnya sudah jadi. Karena melihat desainnya kayaknya bagus banget gitu. Setelah dari plaza itu kita ke hotel. Dan hotelnya buatan kaleng-kaleng, hotel berbintang. Kaget juga dengan fasilitas yang diberikan HNI. Kita menginap di hotel yang bagus banget. Dan itu pertama kalinya saya menginap di hotel bagus ya. Karena belum pernah sih. Kamar mandinya ada bathtubnya, kamarnya ada kulkasnya, komplit gitu loh. Setelah itu paginya kita sarapan di hotel. Dan di situ tuh kita makan sepuasnya, semua menu banyak banget. Semua menu dari modern maupun tradisional, komplit gitu loh. Dan menunya banyak banget, tapi kita bisa makan sepuasnya.
Lalu kita setelah dari hotel, kita check out jam 9 itu kita kembali lagi ke leader office. Nah, di leader office itu kita bertemu dengan Umi Sabil, lalu direktur utama kita Pak Agung Yulianto, sama Pak Ari Mariadi. Nah, selama kita kunjungan di bis itu, kan kita bertemu dengan seluruh agen HNI di seluruh Indonesia, nggak ada yang dari Sumatera, Sulawesi, sama Kalimantan. Dan kita untuk jarak antara satu tempat ke satu tempatnya itu kita mendengarkan testimoni dari beliau-beliau sukses di HNI seperti gimana, gitu. Melihat testimoni perjuangan beliau-beliau sehingga sukses di HNI. Saat kita di leader office itu kita bertemu dengan Umi Sabil, dan yang disampaikan Umi Sabil itu belum pernah yang disampaikan di KHT sebelumnya. Ada dikasih tips dalam safar, dan banyak lagi banyak lagi lainnya. Waktunya singkat tapi bermakna banget waktu itu, dan beda dengan yang pernah disampaikan di KHT yang sebelumnya. Setelah Umi Sabil dengan Pak Agung Yulianto membocorkan kalau insya Allah HNI akan mengeluarkan produk mie yang sehat. Gitu. Dan alhamdulillah kita senang banget, apalagi kan saya sekeluarga kan suka mie, gitu. Tapi kalau dengan produk HNI yang mie ini kita insya Allah kita tunggu-tunggu banget gitu loh. Lalu kita mendengarkan testimoni dari Pak Ari Mariadi. Beliau lucu sehingga apa yang disampaikan sama beliau itu tidak membosankan. Pesannya dari Pak Ari Mariadi, kita disuruh PCA minimal 2 kali aja, dan kita lakukan selama 1 bulan. 1 bulan, insya Allah Bapak Ibu katanya akan ada keajaiban yang terjadi. Asalkan rutin sehari 2 kali itu. Dan insya Allah saya coba yang 2 kali itu. Sekiranya 10 kali atau 5 kali bahkan sanggup, coba tips dari Pak Ari Mariadi yang PCA sehari 2 kali itu, tapi rutin selama sebulan. Gitu. Saya senang banget, maksudnya para pemimpin HN itu baik-baik, lalu menjamu tamu itu sangat baik gitu loh. Intinya makanan maupun minuman itu insya Allah tidak sampai kekurangan gitu loh. Segitu baiknya beliau-beliau ini menyambut kami dengan ramah gitu loh. Segitu aja testimoni dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Nana. Oh iya, baik, matur nuwun. Mbak Wiji, saya mau tanya, itu tadi bocoran mie-nya itu mie apa? Mie-nya itu instan gitu atau seperti mie yang apa namanya kayak mie apa yang masih harus juga dimasak dulu, yang bukan instan ini maksudnya mie instan gitu ya? Mie instan tapi yang menyehatkan, tapi tetap enak kan. Biasanya yang boten enak itu kan yang boten enak niku kan nggak sehat. Yang maksudnya gitu. Yang enak itu kan biasanya nggak sehat, nggih. Iya. Tapi kalau dari HNI ini insya Allah mie-nya itu menyehatkan tapi tetap enak gitu loh Bu Tapi sudah ada Nana. testernya kemarin, kau sudah tahu kalau enak, ayo. Ya cuma dari omongan dari Pak Agung, Dari berbeda Pak dengan mie yang di luar berbeda dengan mie yang di pasaran, ngoten loh. Berbeda iya, dengan iya, mie yang iya. di pasaran. Oh iya iya iya. Waduh, luar biasa ini, seneng ya. Cuma memang Mbak Wijinya kalem kan, jadi penyampaiannya pun juga kalem, padahal hatinya berbunga-bunga ya, senang ya. Iya, Mbak Wiji. iya kok tahu Bu Nana. Iya, Mbak Wiji ini kalem. Saya kalau ketemu juga kalem Mbak Wijinya. Jadi walaupun Boten, hatinya... Kenapa? boten kok tahu saya berbunga-bunga waktu
mengikuti Factory Tour kemarin. Iya, itu cerah sekarang. Iya, gitu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih sharingnya. Semoga nanti Saya tahun mohon maaf. depan. Saya Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. sama-sama. Tapi keren, keren. Testimoninya keren. Sudah melihat secara langsung pabrik-pabrik HNI, gimana apa namanya cara pembuatan produk-produk tertentu. Yang paling enak benar sama dengan saya, bisa nyevel beberapa kali dalam sehari ya. Waktu itu sepuasnya. Ayo Bu Nana ikut Factory. Ya, ya, ya. Insya Allah, Bismillah tahun depan nanti ikut. Ya, semoga nanti tahun depan bisa bareng-bareng ya Mbak Wiji ya. Berangkat lagi ya. Amin, amin, amin. Rasanya pingin lagi. Iya, karena itu rasanya pengen lagi ya. Terima kasih Mbak Wiji. Selanjutnya kita ke Bu Susanti. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Saya baru ketemu ya Bu ya. Apa sebelumnya sudah pernah ya? Sama saya maksudnya belum nggih? Belum, baru kali ini Bu. Bu? Tinggal di mana Bu? Saya di Magetan. Oh, di Magetan. Ya, utara dari BC Magetan, agak ke utara. Monggo Bu, waktu kami persilakan. Gimana? Ini temanya mudahnya menjadi stokis HNI, nggih. Ya, semoga ini apa testimoni apa ya materi panjenengan pagi hari ini bisa menginspirasi yang hadir ini yang belum buka stokis. Monggo Bu, waktu kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan barokallahu fi umrik untuk mentor saya, Bu Ningrum, dan ternyata sama lahirnya saya hari ini. Saya juga baru ingat, Masya Allah, ternyata hari ini saya tepat hampir tahun. Nah, sebenarnya saya hanya sharing-sharing aja gitu dari pengalaman yang saya dapatkan di HNI, karena kemarin di Japri sama Mbak Nufi sama Umi Nurul, saya baru ngirim judulnya itu ya spontan aja, jadi nggak ada persiapan sama sekali. Jadi karena saya lihat sekarang lagi viralnya untuk Big Bang, nah saya ambil kesempatan itu untuk teman-teman yang nanti bisa hadir, siapa tahu bisa menjadi stokis. Nah, ini saya gunakan materi seperti ini agar mempermudah teman-teman untuk bisa menjadi stokis, karena stokis itu kan nggak harus jualan. Nah, itu harus kita pahami dari awal. Hanya berbagi aja. Sebenarnya mudah kita itu di HNI. Kenapa? Karena kita kan tidak dituntut untuk jualan. Jadi, kita hanya pakai saja. Nah, bagaimana Mbak cara untuk mengajak mitra agar mitra kita itu mau menjadi stokis? Ini hanya pengalaman saja, Nje. Yang ada di sini mungkin senior-senior saya seperti Bu Ningrum, Bu Ani, beliau juga sudah pengalaman. Nah, yang ikut Factory Tour Bu Wiji, Barokallah sudah ikut sampai di Jakarta. Kemarin saya juga ikutnya di Purbalingga. Jadi waktu itu usia berapa ya? Belum ada 39 pokoknya. Saya waktu itu pangkat SM, saya nggak paham bisnis, saya hanya pahamnya cerita saja. Dari sini mudah banget ternyata untuk mendapatkan promo itu kita nggak harus menggebu-gebu
hanya lakukan seperti yang ada di support sistemnya HNI. Kita cerita mengenalkan produk HNI, dan itu saya mengalir dengan mudah, nggak hard selling, nggak. Jadi kita lebih soft selling. Jadi mungkin saya bisa melahirkan stokis, kebanyakan memang mereka itu nggak seperti terpaksa. Jadi mudah banget yang saya lakukan, mau di jalan saja, alhamdulillah saya bisa closing stokis 5 juta tuh hanya lewat telepon, Mbak, saya butuh susu, harga berapa? 5 juta. Nah, biasanya kan 60.000, khusus jenengan 5 juta. Akhirnya saya pahamkan, jenengan nggak harus jualan, jenengan pakai saja. Nah, tapi kan tiap hari saya tiap bulan saya kan nggak membutuhkan produk begitu banyak. Nah, bagaimana cara penyampaian kita? Contoh, Ibu selama 1 bulan berapa yang dikonsumsi gitu? Sekitar 2 juta. Oke, kalau Ibu uang 2 juta, kalau dibelanjakan ke swalayan kan nggak dapat cashback. Kalau di HNI kan dapat J. Nah, itu sekitar 2 juta itu sekitar 600 poin. 600 poin. Nah, kita pahamkan juga. Contoh Ibu nanti bulan ini 2 juta, bulan besok 2 juta, kan sudah 4 juta. Tinggal nambah 1 juta, kan sudah 5 juta. Nanti cashback-nya buat jenengan semua. Nah, saya biasanya bawa ini, teman-teman. Nah, saya bawa ini sama spidol. Jadi, saya mudahnya kalau ketemu mitra itu saya pahamkan. Manajer itu contoh kalau dia mau belanja, contoh dia mau mengenalkan saudaranya saja 200 poin di 12 jalur atau 15 jalur. Contoh kalau 12 jalur nanti otomatis dia tuku 600. Seperti yang disampaikan Bu Nur Hayati Abbas semalam, si AP ini hanya tuku 600 karena di bawahnya sudah ada 12 jalur, otomatis ditambah 2.400 sudah total 3.000. Nah, dan ternyata dunia juga menjadi stokis. Jadi 11%. Ini menjadi manajer, dapatnya 20%. Nanti saya pahamkan lagi. Karena panjenengan dua sudah menjadi manajer, jadi cara penghitungannya 20% dikali 3.000 poin. Dikali 1.000. Nah, 1.000 itu apa, Mbak? Nah, karena 1.000 adalah per poin. Nah, ini harus kita pahamkan. Dari situ otomatis 20% kali 3 juta. Dapatnya 600.000. Contoh seperti ini. Kalau belum lagi nanti dia jadi stokis 11%. Kali 3 juta dari omsetnya sudah berapa? 330.000. Jadi total semua 600 tambah 330, 930.000. Mudah bukan? Hanya pakai sendiri dan mau cerita hanya untuk saudaranya aja. Nah, dari seperti ini saya pahamkan, alhamdulillah nggak harus pinter-pinter banget nggih, karena saya juga nggak paham sebenarnya, hanya mau belajar dan belajar untuk menambah kapasitas diri saya, karena di HN itu kalau pengen susah ya mau belajar, itu intinya. Dari sini alhamdulillah saya pahamkan ke mitra satu. Nah, itu mereka menjadi paham, oh ternyata nggak harus jualan, gitu kan? Memang kalau kita beli motor harus ngojek. Nah, itu pahamkan seperti itu kepada mitra. Dan kemarin saya waktu di jalan WA sama mitra, Ibu, karena pembelian jenengan sudah banyak, yuk kita ngadain HS. Tapi saya nggak bisa jualan, Mbak, gitu. Nggak harus jualan, Bu. Terus gimana? Jenengan nggak harus nyetok produk. Terus jenengan nggak harus jualan. Hanya cerita saja yang jenengan pakai dan manfaatnya apa. Oh, gitu aja mudah. Iya. Terus nanti kalau HS, ini ya Bu, contoh materinya penanganan dini penyakit stroke. Nah, itu nanti apa yang harus kita lakukan? Mungkin demo produk seperti zaitun. Nah, nanti kelanjutannya bukan hanya zaitun yang terjual, ada MHS, ada pasta gigi, ada extra food. Dan itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah dari
satu hari pagi diundang, ternyata yang hadir itu ngundang saya ganti sore. Dan itu tidak mudah kalau kita nggak punya ilmu untuk itu. Dan waktu itu saya berada juga di dalam ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang notabene arisan. Dan tidak mudah kita untuk masuk di dalam arisan yang begitu banyak audiensnya. Jadi mereka itu ngomong sendiri. Jadi seakan-akan kita nggak dihiraukan. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar, karena ini proses kita untuk menjadi sukses. Karena saya aja yang bisa mendapat faktor itu nggak paham bisnis, nggak tahu apa itu 6.000 poin, tapi kok ternyata saya bisa. Seperti kemarin waktu masih pandemi itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba sudah ada tulisan OLED, saya juga nggak paham. Mbak, OLED itu apa sih? Loh, jenengan belum paham? Belum. Yang belum aja, jenengan belum paham aja, jenengan bisa. Apalagi kalau sudah paham. Nah, itulah yang membuat diri saya harus terus mencari ilmu. Karena saya masih merasa AB, dan saya punya mitra. Mitra adalah aset saya, mereka adalah tanaman yang harus saya rawat, saya pupuk, saya siram. Insya Allah, meskipun pelan-pelan nggak apa-apa. Saya yakin akan ada hasil di sini. Sampai jam 7 nggih, Bu Aris. Monggo, sampai jam 7 monggo. Kalau saya tuh junior, jenengan kayaknya senior saya. Nah. Apanya yang senior? Mungkin lebih pengalaman dari saya. Saya hanya sharing-sharing saja dari pengalaman yang saya dapatkan di sini. Jadi sebenarnya untuk mengajak mitra itu gabung di HNI itu mudah banget. Untuk mengajak mitra menjadi stokis itu pun juga mudah banget. Tinggal kitanya. Sebenarnya semua itu tergantung diri kita sendiri. Contoh, selama ini saya sudah belajar di HNI, bisnis ini bisnis saya, bukan bisnis mentor. Jadi meskipun mentor tidak mendampingi saya, sebentar, anak saya mau berangkat. Nah, jadi salam. Jadi di sini saya nggak ingin tergantung mentor terus. Kita saja sudah bersyukur banget difasilitasi oleh BC Magetan, Bu Ani, Pak Sucito yang setiap pagi memberikan sarana untuk kita untuk belajar. Jadi ini kesempatan yang langka tidak diberikan mungkin oleh leader-leader yang lain, dan kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya meskipun dengan kondisi ya keterbatasan kita. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih belajar dan selalu belajar. Saya sering ketemu mitra, mungkin selama ini masih ada kekurangan. Jadi saya datangi mitra, apa yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin dengan, ayo kita kerja bareng-bareng. Jadi yang butuh bukan mereka, yang butuh saya. Nah, jadi saya yang harus bergerak. Begitupun juga kalau di Kesemangetan mengadakan acara, yang butuh saya, bukan Pak Cita ataupun Bu Ani. Pak Cita sudah memberikan fasilitas pada kita, tinggal kitanya mau atau tidak. Gitu. Nah, itu balik diri kita, insya Allah kita bisa sukses selama kita mau merubah mindset kita. Jangan ada punya pemikiran, oh mungkin kok iki ngenake mentor. Nah, jangan ada pemikiran seperti itu, karena itu akan menjadi mental block kita yang membuat kita tidak akan bisa bergerak. Karena kita sudah mempunyai pemikiran yang negatif terhadap mentor kita. Begitupun juga jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang negatif terhadap perusahaan. Contoh seperti produk yang baru launching itu moisturizer, baru launching kok sudah nggak ada. Jangan-jangan gini. Nah, jangan sampai kita mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, kita berpikir positif. Oh, mungkin masih ada tambahan komposisi yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin ada yang perlu diperbarui agar HNI lebih masyarakat halalan thayyibah. Nah, itu kita harus berpikir seperti itu juga. Dan ini kesempatan buat kita juga
mumpung masih ada waktu, tanggal 25 nanti acara di Hotel Aston. Ayo teman-teman, kita bareng-bareng mengajak mitra kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu nanti. Insya Allah akan ada perubahan. Dan ini saya juga lagi berjuang untuk mengajak mitra-mitra, meskipun banyak penolakan, nggak apa-apa. Karena ini jalan juang kita. Yang butuh kita bukan mitra. Dan itu sudah menjadi komitmen diri saya, bahwa mitra-mitra saya akan saya bawa untuk menjadi agen HNI yang sukses. Nah, itu dari mana? Kita sebagai mentornya, kita harus mau. Kalau kita aja sudah malas-malasan, ya wassalam saja gitu. Karena ini bisnis saya sendiri yang harus bergerak, mengajak mitra, saya harus mencari keilmuan. Dengan adanya promo-promo, saya ingin berharap mitra-mitra saya juga mendapatkan promo. Kalau mereka mendapatkan, otomatis saya juga akan mendapatkan. Seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo, Bu Aris. Bentar, saya lihatnya chat ya, Bu. Oke. Belum ada pertanyaan. Tapi mungkin saya yang bertanya ya, Bu ya. Ini panjenengan sudah apa? AC ya, Bu ya? Oke. AC ya. Oh, berarti banyak mitra-mitra panjenengan yang stokis gitu, nggih. Alhamdulillah, karena mereka saya pahamkan untuk menjadi stokis tidak harus menjual. Iya. Nah, itu yang ya, kebanyakan ini mungkin saya minta penjelasan atau pencerahan. Kebanyakan dari mereka itu waduh Mbak, aku belum ada modalnya 5 juta. Nah, itu gimana cara mensiasati hal-hal seperti itu? Nah, sebenarnya mudah banget. Jadi kalau memang mitra kita itu greget banget, saya pernah ya men-challenge mitra saya, Mbak, saya tuh punya uang cuma 250.000, bayangkan. Sedangkan untuk menjadi halaman harus 5 juta. Uangmu mana? Gitu. Saya minta. Ini Mbak, sampai waktu itu pakai apa? Extra Food sama MHS. Oke. Beli ini ya. Nah, saya berikan produk MHS sama Extra Food karena putranya juga waktu itu sering sakit. Alhamdulillah konsumsi itu sembuh. Anaknya sekolah, emaknya saya ajak, yuk HS. Jadi saya perkenalkan produk HNI itu mungkin ke teman-teman, ke tetangganya. Nah, dari situ otomatis terjual karena dia nggak punya modal sama sekali. Karena nggak punya modal. Kalau kita pinjamin uang, malah ada nanti sembungan nggak bagus itu, nggih. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi edukasi saya PCA, kenalkan HNI. Ternyata alhamdulillah saya challenge selama 1 bulan itu bisa menjual lebih dari 5 juta. Terus setelah itu, katakan ini saya buka Aquablio, ini bonus sampean. Nah, kalau pengen nambah lagi, monggo tak ajari caranya. Jadi saya mengajari bagaimana home sharing itu menyampaikan kepada orang, nggak harus pinter-pinter. Yang jenengan itu apa, ceritakan, hanya itu aja. Jadi susah banget. Seperti kita nggak tertekan ya untuk itu. Terus ini yang mudah banget, sebentar. Ya. Kalau kita pinter-pinter ya, biasanya gini. Kalau belanja, Pak beli itu, nah kita bawa seperti ini, beli itu Pak, tempenya itu, otomatis si penjual kan banyak dari tadi kok pegang merah-merah itu apa, nah otomatis padahal kita ya sebenarnya ini trik kita aja ya, agar mereka itu melihat kita mbaknya itu bawa merah-merah itu apa, nah tanpa mereka sadari sebenarnya kita ingin merekrut mereka yang untuk masalah kesehatan. Nah, aja manfaatnya apa. Dan itu juga saya lakukan. Terus di sisi lain saya silaturahim semitra yang nggak aktif, nggih. Mbak, boleh saya izin main ke rumah? Silaturahim boleh. Nah, saya bawa kopi tapi sudah sasetan. Mbak, ini apa?
minta air panas saja. Nah, saya di situ buka kopi. Terus, mana Mbak? Buat ya, enak ya. Oh iya ya, ternyata selama ini dia belum pernah minum kopi. Nah, dari apa yang saya lakukan itu lebih serem ya, nggak seperti kita memaksa dia untuk membeli. Nah, dari situ dia akhirnya merasakan rasanya semakin badan itu semakin enak. Nah, akhirnya dia beli. Itu akan menambah poin kita. Sebenarnya banyak testimoni yang ingin saya sampaikan. Seperti kemarin itu waktu di acara Umi Sabil, saya bawa mitra. Beliaunya itu bilang kehilangan kunci motor. Nah, karena di sana itu sama BC Magetan dikasih free dia itu bingung. Kunci saya kemana? Akhirnya hanya bisa ada kopi 7 elemen. Diminum, itu pun langsung diminum itu. Nggak ada airnya. Setelah itu dia merasa, loh, kok asam lambung saya malah nggak kambuh. Itu. Terus ternyata besoknya ke rumah saya. Mbak, saya beli kopi yang eceran aja. Saya sampaikan manfaatnya seperti ini. Nah, saya ingin membantu jenengan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di HNI. Jadi saya sampaikan, kalau penjenengan Nyun Sewu usia tua nanti, jenengan sudah tidak produktif, tidak akan mendapatkan penghasilan. Kalau di HNI, ini bisa diwariskan. Kalau contoh, panjenengan menjadi tenaga elektro gitu aja lah, pekerja gitu aja lah, pekerja. Kalau jenengan nggak punya tabungan, jenengan akan mungkin saya merasakan kemiskinan gitu. Tapi di HNI jenengan hanya pakai aja, ternyata di saat tua nanti jenengan tinggal memetik hasilnya, dan ini bisa diduplikasi anak jenengan. Dan mungkin kalau jenengan jadi pekerja, nggak mungkin anak jenengan meneruskan apa yang jenengan lakukan, mungkin nggak bisa, nggak punya keahlian, tapi hanya pakai aja kopi, pakai pasta gigi, itu aja sudah mendapatkan penghasilan. Nah, dari situ akhirnya mereka yang datang itu ke rumah, datang lagi membawa mitra. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata mitra baru itu saya pahamkan kopi juga, langsung ngasih saya uang 50. Ini apa Pak? Saya ikut di acara Madiun gitu. Alhamdulillah ini mitra baru, insya Allah nanti juga akan datang. Jadi hanya mudah. Tinggal kita itu mampu atau tidak cara mengolah kata-kata agar mereka merasa tidak dipaksa, merasa tidak kita yang Mbak Santi kok butuh banget. Nah, jangan sampai seperti itu. Emang kita Allah kita dengan kedepannya, karena selama ini uang yang panjenengan keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari habis, ya kan? Nggak ada tabungan. Kalau di HNI akan mendapatkan tabungan. Jadi saya paham ini itu yang diberi oleh perusahaan. Ini hanya satu aja, belum nanti yang lain akan menjadi tabungan. Contoh, saya bukakan apa saya ini Pak, saya hanya ibu rumah tangga yang tiap hari ngantar sekolah, mendapatkan penghasilan dan seperti itu. Enak ya Pak itu. Tapi dengan feedback. Oke. Nah, mungkin kita yang sebagai mentornya begitu dalam menjelaskan itu belum begitu klik lah kita. Tapi nanti yang waktu ada di Hotel Anton, Allah yang menjelaskan leader-leader besar yang mereka sudah berpengalaman, dan itu akan membuat mitra kita lebih klik. Nah, maka dari itu teman-teman, bismillah, dan karena Allah, karena ini bisnis kita, kalau bukan kita siapa lagi? Karena ini bisa memperkuat ekonomi negara kita. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kita harus bangkit. Kita jangan rasa, jangan hanya penting-penting urip, jangan seperti itu. Kita harus bisa
bermanfaat buat orang lain. Kalau hanya penting nyun sewu kerap juga hanya makan, hanya itu aja. Nah, sampun nggih. Mungkin ada yang lain. Nggih, matur nuwun. Waduh, penyampaiannya ini lemah lembut dan tapi penuh semangat dan mudah dimengerti nggih. Alhamdulillah. Pantas untuk mungkin mitra-mitra panjenengan juga senang sepertinya. Sebentar. Ini ada komen sebentar. Oh, enggak ada. Ya, penjelasan Bunda Santi sangat lugas, mudah difahami. Iya, cara ngendikane marai semangat. Betul, saya juga merasakan itu. Jadi bisa nyaman mendengar penjelasannya Bu Santi. Masih ada waktu 10 menit. Ini saya lihat juga Bu Ani hadir. Bu Ani, barangkali Bu Ani mau menambahkan pengalaman mengikuti Factory Tour, Bu Ani. Barangkali sepatah dua patah kata. Sampun diwakili Mbak Wiji sudah cukup jelas. Mbak Wiji sudah sama pengalamannya nggih. Ini layar saya seperti mati-mati. Apakah sama juga ya seperti terputus-putus gitu? Yes. Barangkali ada dari teman-teman, ini saya lihat chatnya mungkin pada sambil masak ya, jadi tidak sempat ada pertanyaan. Waktunya masih ada 8 menit lagi. Oh iya, ini saya mau sharing aja dari pengalaman kemarin waktu HS atau HS di salah satu desa di Kabupaten Magetan. Karena waktu itu biasalah kalau kita ketemu sama emak-emak, mereka kan ngobrol sendiri nggih, Bu Ari. Ya. Nah, seakan-akan kita nggak diperhatikan, kita ngomong seperti angin berlalu nggih. Iya. Gimana caranya itu, Bu? Jadi gini, waktu itu saya tetap ngomong. Jadi saya lihat ibu, mohon izin, ibu yang pakai jilbab warna itu waktu itu warna coklat kalau nggak salah. Mohon izin, ibu paring asma sinten gitu. Saya tanya, oh Bu ini gitu ya, tidak saya sebutkan. Kalau boleh tahu ibu nomor HP-nya berapa, saya izin minta kontaknya nggih. Nah, karena saya lihat dari sekian banyak yang datang yang memperhatikan saya lihat fokus satu, ini harus saya follow up. Gitu. Nggak apa-apa kalau kita ngomong di dalam majelis kok kita nggak diperhatikan, jangan baper. Nah, anggap saja kita itu latihan, lagi ngomong. Nggak apa-apa, karena untuk PCA baca kita ya, sebagai leader kita harus mempunyai banyak keilmuan cara mengatasi audiens saat kita lagi presentasi. Jadi waktu itu saya tanya ibu ini, alhamdulillah di tempat itu juga beliau langsung gini, Mbak, yang jenengan tadi sampaikan produknya mana? Nah, akhirnya baru saya buka di tas saya ini loh Bu, yang saya sampaikan. Alhamdulillah dari gabung. Walaupun awalnya mereka itu ngomong sendiri, dari situ akhirnya saya ibu nanti saya buatkan teman. Biasanya mereka akan menolak. Nggak usah Mbak, nanti grup saya sudah banyak. Oh dia enggak apa-apa. Kalau nanti jangan paham dengan kesehatan, jenengan nggak rugi kok. Selama ini panjenengan bekerja mati-matian, ya kan? Punya uang banyak, tapi kalau
paham kesehatan, uang yang jenengan kumpulkan selama ini akan habis untuk mengobati panjenengan. Nah, akhirnya itu Mbak, saya dimasukkan ke apa? Dari penyampaian yang mungkin menurut orang sepele, akhirnya mereka paham. Dari mereka paham itu, akhirnya mereka membeli produk HNI. Jadi mudah banget. Nggak harus kita pintar-pintar. Yang penting kita menambah kapasitas diri dengan memperbanyak keilmuan yang ada di sini. Bisa lewat seperti ini, lewat YouTube, atau lewat pembinaan-pembinaan yang diberikan mentor. Mungkin yang bisa saya sampaikan karena tinggal 5 menit lagi. Iya. Terima kasih. Monggo matur nuwun langsung apa closing statement enggak apa-apa Bu, monggo. Teman-teman, kenapa saya teman-teman, saya ingin merasa ini adalah teman saya semuanya. Kita sekarang ada dalam perjuangan menjadi agama yang sukses. Jadi untuk sekarang kita tinggalkan rasa baper kalau kita ingin seperti HNI, hilangkan rasa seperti itu. Dan yakinkan bahwa ini yang butuh saya, bukan mereka. Kalau yang mereka, otomatis kalau mereka nggak mau, kita akan down, kita nggak akan bergerak. Ini yang butuh saya. Karena kalau kita ingin banyak bersedekah, tidak hanya di saja. Semua itu juga biaya. Kita ingin umroh dari sistem itu juga butuh. Dan paling mudah bisnis yang kita lakukan hanya di HNI, hanya di saja dari rumah ke rumah, dari saudara ataupun teman. Dan mudahnya di HNI, kita ingin menjadi stokis, nggak harus jualan, hanya pakai saja. Dan insya Allah itu akan memberikan keberkahan untuk keluarga kita. Dan nanti jangan lupa segera diamankan tiketnya untuk mengikuti acara yang di Hotel Aston tanggal 25 September. Insya Allah akan memberikan motivasi yang luar biasa dan itu tidak panjenengan dapatkan di mentor-mentor panjenengan mungkin. Karena mereka yang memberikan motivasi sudah berpengalaman di HNI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun sangat. Ilmunya pagi hari ini dengan cara penyampaian yang lemah lembut gitu nggih. Ini ada adem pembawaannya, halus gitu, lugas. Pasti mitranya banyak gitu. Dari Bu Ina Purwokerto. Alhamdulillah, terima kasih juga yang hadir pada pagi hari ini. Ada 36 sebentar. 36 ya. 36. Ada 36 peserta, matur nuwun. Ini Bu Siti, ada Pak Agus, ada Mbak Anggia Murni yang rutin mengikuti ini Mbak Anggia Murni. Kemudian terima kasih Bu Ani Istadiana dan Pak Cito yang setiap pagi memberikan fasilitas untuk berilmu ya setiap pagi. Kemudian ada Bunda Aziza, ada Bunda Marianti, Bunda Eni Maria Ulfa, Bunda Erma, Bunda Erna, Mbak Ninis. Wah, ini Mbak Ninis hadir juga, Bu Ina dari Purworejo, mentor saya yang cantik dan lemah lembut, Bu Li Aksana. Kemudian Ibu Lutfia Imron. Kemudian ini ada Mama Mia dari Tuban ini ya. Ada Mbak Maulida juga. Alhamdulillah Ibu Mila Yustita hadir pada pagi hari ini. Bu Nurul Awali matur nuwun atas selama ini diurusin ini ya setiap Selasa
yang bagian mempersiapkan ini Bu Nurul Awali, matur nuwun, Bu Ramiasi, Bu Ratna, Bu Santi Nugrahini, oh ya Bu Santi yang barusan ya, Bu Siti Haula juga, ada Bu Siti Patemi. Ini sebenarnya kemarin juga mengikuti ya Bu Siti Patemi ya, faktoritur ya. Ada Bu Siti Bandia, Bu Sri Bandia, Pak Sujito, Bu Suparni, kemudian Bu Titi Ilyasi dari Madiun, Bu Unung, Bunda Unung, Bunda Foni Ustadiah, Mbak Wiji, Mbak Winarse, sama Pak Yanto atau Bu Yanto Ningrum ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali apa yang kita dapatkan dari Mbak Wiji tentang faktoritur juga, kemudian dari Bu Santi tentang apa bagaimana cara supaya orang tertarik setelah menjadi agen, kemudian kita beri semangat untuk menjadi manajer dan membuka stokis, nggih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu pada pagi hari ini. Saya kira sudah jam 7, alhamdulillah kita akhiri majelis ilmu pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana.